Malah dengan wujudnya diaspora Malaysia di Sri Lanka, Suriname, Afrika Selatan, Madagaskar. Semua benang di bawah konsep yang dikatakan bangsa Melayu, yang diaspora itu tadi. Kewujudan Melayu di Afrika Selatan, di Sri Lanka. Dikatakan punya keturunan dari Indonesia. Ya. Halo teman-teman, selamat datang di Skyune. Kita bakal ngobrol santai tentang topik yang sering muncul di Asia Tenggara soal klaim budaya, identitas, dan bagaimana sebuah negara memandang sejarah bangsanya di kawasan ini. Sejarah memang saling bersinggungan. Banyak budaya, bahasa, dan tradisi yang tersebar dari Sumatera, Kalimantan, sampai semenanjung Malaya, semuanya punya akar Austronesia yang sama. Karena kedekatan historis inilah, kadang muncul pernyataan atau pandangan dari berbagai pihak tentang hubungan kekerabatan antar bangsa. Di Malaysia, ada pandangan bahwa banyak kelompok di wilayah Nusantara memiliki hubungan kultural dengan identitas Melayu. Beberapa tokoh politik Malaysia pernah menyebut bahwa kelompok di tempat jauh, termasuk di Madagaskar, punya keterkaitan rumpun Austronesia yang kemudian dipahami sebagai rumpun Melayu. Ini sebenarnya bukan hal yang aneh dalam studi sejarah, karena diaspora Austronesia memang sangat luas. Namun, penyebutan identitas kadang berbeda antara satu negara dan negara lain. Di sisi lain, masyarakat Madagaskar sendiri umumnya menyebut bahwa leluhur mereka berasal dari berbagai pulau di Indonesia seperti Kalimantan, Jawa, dan Sumatera yang berlayar ribuan tahun lalu. Mereka melihat identitas Austronesia mereka dalam konteks tersebut bukan sebagai bagian dari kategori politik atau etnis modern yang digunakan negara lain. Dengan wujudnya diaspora Malaysia di Sri Lanka, Suriname, Afrika Selatan, Madagaskar, Asia Barat, Eropah, dan beberapa bahagian lain dunia, bahasa Melayu berpotensi besar diangkat sebagai salah satu bahasa dunia seperti pada sekitar abad ke-15 hingga abad ke-19 dahulu. Di peringkat ASEAN, melalui forum kerjasama seperti bahasa Brunei Darussalam, Indonesia Malaysia ataupun MABIM, dan Majlis Sastra Asia Tenggara. Saudara, saat ini saya tengah bersama dengan orang top Republik Madagaskar, Jenderal Richard Raputon Berina, Menteri Pertahanan dan merangkap untuk sekarang ini sebagai Menteri Luar Negeri Republik Madagaskar. Gila kan jabatannya? Tapi yang lebih gila lagi, Bapak ini berbahasa Indonesia. Ya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak Jenderal. Pak Jenderal, mengapa bisa berbahasa Indonesia demikian bagus, Pak Jenderal? Pagi, Pak. Saya ini, Pak, alumninya Sesko Angkatan Darat di Karena itu Di Bandung, Pak, ya? Di Bandung, Pak. Karena itu pendidikan di Sesko TNI. Ya. Dan juga saya alumni di Lemhanas Lemhanas. Indonesia. Tahun 2005. 2002 di Bandung. Ya. 2005 juga di Bandung di Sesko TNI. Ya. Terus 2011 di Lemhanas di Jakarta. Ya. Ada nggak kecintaan khusus terhadap Indonesia yang membuat Pak Jenderal itu demikian tidak bisa lupa dengan Indonesia, khususnya bahasa? Khususnya bahasa. Ya. Republik Indonesia itu negara paling indah di dunia, Pak. Tuh. Ya. Makanya jangan travel ke luar negeri, paling indah di negeri terus. Ya. Terus orang Madagaskar pada segi sejarah kan dikatakan punya keturunan dari Indonesia. Ya. Jadi tapi dikatakan dari segi budaya, dari segi apa namanya pola hidup dan cara hidup. Ya. Makan juga sama ya, yang dimakan Kan juga sama. panas nih. Ya. Kalau Iya.
Baik saudara, kita sebagai orang Indonesia tentu sangat bangga ada orang keturunan Indonesia, cinta Indonesia yang mempunyai jabatan sangat penting di negeri lain, Jenderal Menteri Pertahanan, dan untuk sekarang ini menjabat juga sebagai Menteri Luar Negeri. Kita doakan Pak Jenderal jabatannya semakin tinggi, ya. Amin. Bahasanya itu sendiri loh Pak. Oke. Ada banyak yang mirip. Kayak nasi tadi apa? Nasi Kami bilang bari. Kalau bari. bari. Bulan kami bilang bulan. Bulan. Burung Burung. kita bilang burung. Burung. Batu Batu. Satu. Ya, oh ya, isa. Satu. Isa. Satu. Rua. Telu. Telu. Evaja. Ini. Tini. Ena. Itu. Itu. Balu. Sivi. Iya tuh. Puluh. Hampir sama. Hampir sama Ya. dengan bahasa Jawa. Jawa. Nanti naik pembulian nian sikit. Jadi sebenarnya bukan soal siapa benar atau siapa salah, tapi soal bagaimana sejarah panjang migrasi manusia bisa dipahami secara berbeda oleh tiap bangsa. Identitas itu dinamis dan narasi sejarah sering dibentuk oleh perspektif masing-masing. Yang penting, kita bisa belajar menghargai keragaman dan memahami bahwa budaya di Asia Tenggara itu saling terhubung sejak dulu. Kalau kamu suka bahasan ringan, tapi berisi seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.